Perompakan oleh bajak laut merupakan kejahatan maritim yang sering terjadi di perairan tertentu, terutama di jalur pelayaran yang ramai seperti jalur perdagangan internasional. Salah satu target utama perompakan ini adalah kapal-kapal kontainer yang mengangkut barang-barang berharga. Menurut Biro Maritim Internasional, hampir 16 miliar dolar atau sekitar 240 triliun rupiah per tahun hilang akibat pencurian, tebusan, keterlambatan transportasi, dan faktor lain yang terkait dengan perompakan. Perampokan bersenjata atau pembajakan di laut dilakukan oleh para perompak dengan menjarah kapal atau membajaknya untuk meminta tebusan. Meskipun kita cenderung menganggap bajak laut sebagai masalah dari beberapa ratus tahun yang lalu, bajak laut modern terus menyerang jalur pelayaran, kapal transportasi, dan kapal kargo untuk merampok, menculik, dan merampas. Para bajak laut modern ini menjadi begitu berani sehingga mereka bahkan akan mencoba untuk melibatkan kapal perang dan menembak helikopter militer. Untuk melindungi diri mereka sendiri, kapal-kapal kontainer dan kapal kargo lainnya telah mengembangkan serangkaian taktik pertahanan yang canggih dan berbeda dengan solusi militer. Sebagian besar taktik ini tidak bersifat mematikan. Saat ini, metode utama dan paling terkenal untuk menghalau bajak laut adalah dengan menggunakan water cannon atau meriam air. Selang dengan tekanan tinggi ini mampu memancarkan hingga 5.100 liter air laut per menit. Dikembangkan oleh perusahaan pemadam kebakaran terkemuka dunia, meriam air ini dapat menembak dengan tekanan hingga 175 PSI. Ini cukup untuk menjatuhkan orang dewasa ke dalam laut dan bahkan membuat kapal keluar dari jalurnya. Nozelnya sendiri terbuat dari baja tahan asam marine class dan dapat dikendalikan dari jarak jauh dari anjungan atau diatur untuk berfungsi secara otomatis. Ini penting karena bajak laut modern sering menggunakan senjata untuk menembak kapal yang dapat melukai atau membunuh seseorang jika mereka dibiarkan sampai naik ke dek. Jarak semprotan selang ini sangat mengesankan, bisa mencapai puluhan hingga ratusan meter dari kapal. Ini memberikan kesempatan kepada kru kapal untuk mengusir bajak laut sebelum mereka mendekat dan mengancam kapal. Ada banyak jenis selang dan pendekatan yang berbeda dalam penggunaannya. Dan meskipun banyak yang meragukan efektivitasnya, uji coba sebenarnya menunjukkan bahwa ini adalah opsi keamanan maritim yang cukup layak, selain hanya menyemprotkan air pada orang-orang di kapal. Water cannon juga dapat digunakan untuk mencoba mengisi perahu bajak laut dan membuatnya lebih sulit untuk bermanuver. Pada dasarnya, tekanan air dari selang itu sudah cukup untuk membuat perahu bajak laut sulit untuk tetap pada arah yang dituju, karena membuat mereka lebih sibuk melindungi mata mereka daripada memusatkan perhatian pada target yang mereka tuju. Selain water cannon, perusahaan maritim biasanya juga melengkapi kapal mereka dengan wadah berisi kawat berduri. Wadah ini dapat ditempatkan di pagar atau dinding kapal dan diaktifkan dengan remote control. Saat aktif, wadah ini melepaskan kawat berduri, menutupi area besar di sekitar sisi kapal. Kawat berduri dapat menghentikan dan melukai perompak yang mencoba mendekat atau berusaha naik ke kapal. Terkadang para kru juga menggunakan metode lain untuk mengecoh para perompak, seperti menggunakan manekin. Manekin diposisikan di atas dek kapal atau di sekitar area yang terlihat dari jauh untuk membuatnya terlihat seperti ada aktivitas manusia di kapal. Hal ini bertujuan untuk mengelabui para perompak yang mungkin memperhatikan kapal dari jauh, membuat mereka berpikir bahwa kapal tersebut sedang diawasi atau sedang aktif, sehingga mengurangi kemungkinan serangan perompakan. Manekin juga bisa digunakan untuk menarik perhatian para perompak dan membingungkan mereka, memberikan waktu tambahan bagi kru kapal untuk mengambil tindakan keamanan atau untuk menghubungi bantuan jika diperlukan. Para ahli keamanan maritim lainnya merasa bahwa menjebak bajak laut dengan cara tertentu mungkin lebih efektif daripada sekadar mencoba menghalangi mereka. Ini mengarah pada pengembangan P-trap, mekanisme pasif non-mematikan yang dirancang untuk menjaga agar bajak laut tidak terlalu dekat dengan kapal. Ini terdiri dari dua buah palang besi yang kuat di sisi kapal. Palang ini menarik serangkaian tali yang kuat di belakangnya. Jika sebuah perahu mendekati tali-tali itu, baling-baling mereka akan terjerat, sehingga mesinnya mogok dan memaksa para perompak untuk menghabiskan waktu untuk membebaskan baling-baling mereka dari jeratan. Karena pentingnya pengiriman bagi ekonomi global, keamanan maritim telah berkembang menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Kru kapal dilatih untuk menggunakan berbagai metode perlindungan. Perencanaan adalah bagian penting dari proses ini. Para pria dan wanita ini pada dasarnya adalah tim SWAT di lautan dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi kargo dan kru kapal mereka dengan segala cara.
Jika para perompak masih bisa menerobos pertahanan tersebut, maka solusi terakhir adalah bersembunyi. Kapal kontainer biasanya dilengkapi dengan ruang aman berlapis baja yang disebut sitadel. Metode anti perompakan sitadel disarankan untuk dipasang di kapal sesuai dengan regulasi dari Pusat Keamanan Maritim Internasional. Di sini, awak kapal dapat mengunci diri agar terhindar dari serangan dan ancaman akan disandera oleh bajak laut, sambil tetap dapat mengendalikan kapal mereka dari dalam. Selain itu, di dalam sitadel juga tersedia pasokan makanan dan air dan saluran komunikasi untuk berkomunikasi dengan dunia luar, serta sistem ventilasi yang memadai, dan sebuah kotak P3K. Ini merupakan benteng terakhir bagi para kru kapal untuk melindungi diri dari para perompak. Kesadaran terhadap prosedur dan langkah-langkah untuk menghadapi situasi darurat sangat penting bagi seorang pelaut. Pelatihan ketat dilakukan untuk memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan di kapal. Namun, beberapa pelatihan seperti navigasi terlalu kritis untuk dilakukan di kapal sungguhan dan resikonya sangat ekstrim. Oleh karena itu, beberapa perusahaan maritim seperti pemilik kapal dan pelabuhan telah mengembangkan pusat simulasi berbasis komputer yang dikenal sebagai simulator maritim untuk meningkatkan pelatihan dan keamanan. Simulator menyediakan lingkungan yang terkontrol untuk pelatihan dan pengujian, memungkinkan anggota kru untuk mensimulasikan berbagai skenario dan mempraktikkan strategi tanggapan tanpa resiko di dunia nyata. Ini adalah alternatif yang aman dan hemat biaya yang mengurangi kebutuhan akan kapal sungguhan untuk pelatihan dan sumber daya. Semua metrik termasuk kondisi cuaca, status laut, dan dinamika kapal direplikasi dalam sistem ini, memberikan pengalaman realistis dan penilaian komprehensif tentang kinerja kapal, kompetensi kru, dan prosedur darurat. Latihan simulasi yang kritis adalah latihan di laut yang keras dalam simulasi full bridge mission. Latihan ini mensimulasikan lingkungan kerja yang menantang melalui skenario yang disimulasikan. Kru biasanya mengalami tantangan untuk berlayar di perairan yang bergejolak. Simulasi ini menyediakan platform realistis untuk latihan teknik pengoperasian kapal seperti manuver di ombak tinggi dan angin kencang, serta manajemen sumber daya anjungan. Mereka belajar berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi, dan membuat keputusan kritis untuk mencapai tujuan mereka dengan aman.